Kalau kita berbicara tentang mental yang kuat, bukan berarti tentang seberapa banyak uang yang dimilikinya, sekeren dan semodis apapun fashion yang dikenakannya, bukan juga tentang titel atau pangkat yang dimilikinya, melainkan tentang apapun bentuk cobaan yang telah menghadapinya. Karena beberapa orang tersebut sudah memiliki mental yang kuat karena sudah melewati fase-fase yang sulit, sudah melewati fase-fase yang sangat buruk. Orang-orang tersebut biasanya menggambarkan kekuatan mentalnya sekuat baja atau sekuat Ultraman. Biasanya kekuatan dan ketangguhan mental bukanlah suatu yang dimiliki sejak lahir. Itu merupakan hal yang biasa dipelajari sepanjang perjalanan hidup. Secara teoritis, perjalanan hidup dapat menjadikan kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. Bersikap optimis, mengendalikan hidup sendiri, dan tak mengasihani diri sendiri adalah beberapa karakteristik yang harus kita miliki dan kita capai. Mental yang kuat bisa dimiliki dengan cara berlatih. Ada sejumlah kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk memiliki mental yang kuat. Beberapanya di antara adalah, yang pertama adalah Anda harus tahu bagaimana menjaga keseimbangan emosi dan logika. Ini bukan tentang apakah Anda dikuasai oleh emosi atau akal sehat Anda, tapi tentang mengetahui bagaimana menjaga keseimbangan keduanya. Untuk melihat dengan jelasnya, ketika emosi menang atas logika dalam proses pengambilan keputusan antara induktif dan deduktif. Jika Anda kuat secara mental, Anda berarti orang hebat yang dapat mengendalikan antara keduanya secara nalar. Nomor 2 adalah memiliki percaya diri yang tidak berlebihan. Terlalu percaya diri memang bagus ke depannya, karena ini berarti kamu sudah cukup berpengalaman. Hal ini bisa menguntungkan bagimu yang terlalu terselubung dalam gambaran kesuksesan. Namun, hal itu bisa saja dapat membuatmu terjatuh ke dasar yang dalam. Jika kamu tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan, selalu gegabah dalam mengambil keputusan, maka gunakanlah dengan baik dan bijak. Yang nomor 3 adalah tidak pernah mengeluh, lebih cepat bertindak. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak merasa dunia berhutang apapun kepadamu. Kamu telah memahami bahwa hal-hal baik layak untuk dilakukan. Jadi kebanyakan orang-orang yang memiliki perbedaan yang kuat, cerdas, secara profesional, dia hanya mengeluh tentang ketidakadilan yang dialaminya. Itu karena kamu mencoba berkonsentrasi pada apa yang kamu lakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Poin nomor 4 adalah lebih cepat menghargai siapa diri Anda, bukan apa yang sudah Anda capai. Seperti kebanyakan orang hebat di luar sana, dia akan menempatkan nilai sejati dalam diri mereka, bukan pada apa yang mereka miliki saat ini. Jadi mereka lebih peduli bagaimana memprioritaskan diri daripada egonya. Itu sangat luar biasa sekali. Jarang dimiliki orang-orang biasa seperti kita. Selanjutnya nomor 5 adalah orang yang tidak pernah iri atas kesuksesan orang lain. Untuk menjadi kuat secara mental, itu berarti sudah mengetahui cara menghargai orang lain. Dia lebih dominan mawas diri jika keberhasilan orang lain tak pernah membuatnya gentar atau iri. Justru dia tahu bagaimana merayakan kebahagiaan atau kesuksesan orang lain dengan bijak. Seperti yang saya pernah alami waktu SMP SMA. Ketika saya tidak juara, teman saya juara. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa saya tidak? Nah, itu akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, itu akan menjadi mawas diri bagi saya. Apa saya kurang belajar? Apa saya kurang belajar lagi, lebih giat lagi? Nah, itu akan timbul dengan sendirinya di pikiran saya. Kemudian nomor 6 adalah jarang berimprovisasi, lebih suka mengatur strategi. Mungkin kamu seorang penyusun perencanaan yang hebat, tapi kamu tidak impulsif dalam suatu tujuan. Biasanya ditemukan pada orang yang belum memikirkan atau melihat konsekuensi pada perilaku kecerobohan orang-orang itu, kecerobohan mereka. Jadi kamu kurang mawas diri, jadi kamu kurang melihat bahwa ini adalah resiko yang lebih fatal jika kita melakukan kesalahan yang sedikit saja. Itulah kurang memikirkan impulsif. Tetapi jika orang yang benar-benar hebat secara mental, pasti sudah memiliki tujuan yang matang untuk mencapai visi misi mereka. Dia suka merencanakan, menghitung resiko, dan menggunakan jalan paling efektif untuk menuju suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, itulah perbedaan antara kita. Dia sudah memiliki daftar isi yang luar biasa, sudah merencanakan hal-hal yang matang sekali untuk merencanakan sesuatu yang luar biasa itu. Kemudian nomor 7 adalah kamu harus sadar diri bahwa mimpi itu tidak dibangun, tidak menjadi kenyataan hanya sebuah teori saja. Biasanya orang hebat itu sering merenungkan dan menganalisis suatu keadaan secara menyeluruh dari setiap situasi yang rumit itu. Itu sebabnya mereka cenderung sabar dengan sifat orang lain, diri sendiri, atau tujuan hidupnya. Kamu harus mengerti bahwa perlu waktu untuk usaha untuk mencapai tujuan yang besar itu. Butuh usaha, butuh rencana, butuh strategi yang matang, bukan cuma hanya mimpi semalam. Nah, mungkin cukup sekian saja video agak panjang ini.
Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi buat kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini akan membuat saya lebih semangat lagi membuat video yang lebih menarik lagi, video motivasi yang membuat kita belajar, sama-sama belajar untuk lebih baik lagi gitu intinya ya kan. Oke, bersama saya Zainal Boy. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.